Selamat datang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Fadil Muhammad. Saya dari kelas A19 kelompok 1. Asal Satker dari Kantor Imigrasi kelas 1 khusus dan TPI Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai learning journal, mengenai manajemen ASN, literasi digital, dan smart ASN, teman-teman. Yang pertama, mengenai manajemen ASN itu membahas tentang pengelolaan aparatur sipil negara secara profesional guna mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. ASN memiliki peran yang penting ya terhadap pelayanan publik, kebijakan publik, serta perekat dalam pemersatu bangsa. Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit, yaitu kebijakan dan pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi. Dalam implementasinya, ASN dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Selain itu, materi ini juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku, disiplin ASN, dan pengembangan kompetensi, serta pentingnya budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan. ASN saat ini tidak hanya dituntut untuk tugas administratif, tetapi juga harus mampu menjadi agen perubahan dalam reformasi birokrasi. Hal-hal penting yang udah saya pelajari pada kesempatan ini, yang pertama, ASN harus bekerja berdasarkan nilai dasar berakhlak. Sistem merit menjadi dasar utama sebagai pengen ASN, kemudian profesionalisme dan integritas merupakan fondasi utama pelayanan publik. ASN juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan kerja. Disiplin dan etika kerja sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lalu, apa sih manfaatnya bagi kita? Mengenai materi manajemen ASN ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya bekerja secara profesional, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kedinasan. Pemahaman ini membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempererat kerjasama tim, serta membangun budaya kerja yang efektif dan akuntabel. Dalam pelaksanaan sehari-hari, penerapan manajemen ASN dapat meningkatkan ketepatan kerja, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan cepat, tepat, dan responsif kepada masyarakat. Kemudian, mengenai smart ASN, di era digital ini, smart ASN membahas kemampuan ASN mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif. Di era transformasi digital ini, ASN dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang modern dan efisien. Konsep Smart ASN menekankan bahwa ASN harus memiliki karakter integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi, kemampuan bahasa asing, networking, dan hospitality. Dengan demikian, ASN diharapkan mampu menghadapi tantangan birokrasi yang modern dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Hal-hal penting yang saya pelajari dari Smart ASN, yang pertama, ASN harus mampu dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Pentingnya menjaga keamanan data dan informasi instansi. Kemudian ASN harus bijak dalam menggunakan media sosial dan platform digital. Smart ASN harus adaptif, inovatif, dan siap menghadapi transformasi digital. Dari beberapa penjelasan di atas mengenai refleksi pembelajarannya, yaitu pembelajaran mengenai manajemen ASN dan literasi digital smart ASN memberikan pemahaman bahwa ASN saat ini harus memiliki kompetensi yang tidak hanya kuat secara administratif tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik modern. Sebagai ASN, diperlukan sikap profesionalisme, integritas, dan disiplin dan kemampuan digital agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melalui pembelajaran ini diharapkan dapat terbentuk karakter ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan sesuai dengan nilai-nilai berakhlak dan semangat reformasi birokrasi. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen ASN dan literasi digital learning journal-nya di agenda 3. Terima kasih.